Halo Sobat 7, gua Ade Jendi. Mobil adalah alat transportasi. Dan bagi sebagian orang, bepergian dengan menggunakan mobil klasik memiliki sensasi tersendiri. Dan hari ini kita akan membahas mengenai mobil klasik di Kupas Semua, tentunya di acara Sabtu Me Time Trans 7. Aliran mobil klasik tentunya cukup luas dan cukup besar dan banyak sekali di seluruh dunia ini, karena ini sudah menjadi bagian dari lifestyle. Dan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu aliran yang tren dan populer di tanah air, dan kita akan mengupas lebih jelas lagi mengenai fashion dalam dunia otomotif mobil di tanah air. Kalau setiap mobil tua pasti klasik ya, karena kalau dilihat dari umurnya itu biasanya mobil klasik itu udah over di atas 25 tahun, jadi pasti masuk tergolong dengan kategori mobil-mobil klasik. Menjadi challenging ya kalau kita bisa melestarikan mobil ini dalam kondisi yang masih oke di zaman sekarang, karena ngerawat itu bukan hal yang mudah menurut saya ya gitu, karena itu sebuah perjalanan yang menjadi hobi untuk digeluti. Mobil yang saya bawa hari ini adalah BMW E30 318i, tipe mesinnya M10, tahun pembuatannya tahun 85. Kalau sejarah mobil BMW 30 ini memang legendaris sekali, khususnya di kalangan BMW ini salah satu tipe yang ikonik. Jadi BMW 30 ini tipe paling favorit di seluruh dunia, dan memang sejarahnya BMW 30 ini memiliki sejarah yang cukup populer, karena di zamannya itu dia menjadi mobil international championship mobil touring car. Jadi itu karena ikonik banget, jadi itu menjadi mendunia, dan banyak sekali penggemar-penggemar BMW yang memodifikasi mobil BMW 30 ini. Untuk ketersediaan spare part sih sebetulnya dibilang gampang nggak juga ya, dibilang susah nggak juga. Nah, kalau kita punya mobil-mobil hobi seperti ini, biasanya tuh ada kayak community-nya, ada klubnya, ada apa. Nah, saya saranin kalau kita di Indonesia ini udah banyak sekali ya penggemar-penggemar otomotif, dan kita mungkin bisa share info dan share apa yang kita butuhkan di klub dan community itu. Jadi ini tuh seperti kayak kalau kita main tuh harus lebih asik lagi kalau kita hobi tuh ketemu bareng-bareng. Dan itu kemarin-kemarin sebelum pandemi ini banyak sekali acara-acara otomotif, gathering-gathering, dan mulai dari pameran, gathering dan sebagainya, itu sangat banyak acaranya. Jadi kayaknya untuk ketersediaan spare part-nya itu mungkin dibilang susah juga enggak, tapi masih bisa tersedia. Kalau untuk mobil-mobil era 80-an ini, saya rasa kalau untuk Jakarta dan Indonesia masih bisa dicari lah. Masih ada kok yang jual. Kita bisa rajin-rajin aja browsing-browsing atau lihat-lihat. Pasti ketemu. Di mobil ini parts-parts yang udah dimodifikasi itu saya udah ganti setir, udah ganti jok, udah ganti velg, udah ganti suspensi, mesin udah di overhaul, dan udah ganti warna.
Faktor yang mempengaruhi harga mobil klasik itu adalah terutama dari kondisi. Jadi biasanya kondisi mobil itu semakin prima, harganya semakin oke. Jadi di mana mobil itu dengan kondisi yang sangat baik dan layak dan prima banget, tentunya harganya agak lumayan gitu menurut saya sih. Mobil klasik itu rewel kalau umpamanya kita tidak merawat, dan biasanya kalau kita udah tahu nih ada yang rusak, kita nggak segera perbaikin. Contohnya mungkin ada kebocoran atau ada sebuah alat yang rusak, instrumen patah atau apa segala macam, itu kita nggak segera mengatasinya, itu biasanya nanti akan ngerembet menjadi lebih banyak lagi rusaknya, seperti itu. Mobil klasik itu bisa menjadi bisnis, bahkan sekarang ini sudah menjadi lifestyle bisnis, karena segitu banyaknya penghobi dan keterbatasan barang dan mobilnya juga jarang, jadi ini menjadi sebuah possibility bisnis baru gitu di zaman sekarang ini. Mobil klasik itu pastikan mobilnya itu dalam keadaan yang layak pakai. Kita bisa lihat dari mobil itu, dari waktu kita melihat, kita mau beli, mulai dari eksteriornya, interiornya, dan kondisi mesinnya, karena barangnya ini juga nggak semudah dicari, maksudnya nggak keterbatasan, spare partnya juga cuman sedikit, jadi lebih baik kita harus lebih teliti dalam mencari mobil klasik. Artinya bukan berarti mobil tua tuh pasti ada kekurangan, umum lah gitu. Tetapi setidaknya kita harus lebih teliti, dan setidaknya itu mobil layak pakai dan layak jalan. Mulai semuanya kita harus periksa, mulai dari mobil itu sendiri sampai surat-surat. Kalau saya itu nomor satu, paling penting itu adalah bagaimana kita menyimpannya sebelum kita ngobrolin ke teknis. Karena menyimpan mobil klasik itu lebih baik ya kalau bisa jangan dihujanin panasin. Kalau memang tidak ada tempatnya yang tertutup, mungkin kita bisa sarungin mobilnya. Dan juga rawat mesin secara berkala, mulai dari hal-hal yang paling umum ya, kayak ganti oli, pengecekan ban, terus pengecekan mesin, diperiksa semua segala macam, itu jauh lebih baik. Jadi kalau umpamanya tips menurut saya, kalau untuk perawatan mobil itu nomor satu, kita mobil klasik nih khususnya kita harus baik-baik simpen baik-baik, cari tempat yang best spot di mana kita bisa taruh nih mobil kita. Terus kita bisa, setelah kita udah simpen baik-baik, kita baru rawat berkala, mulai dari mesin, interior khususnya juga tetap bersih mobilnya, itu yang paling penting, karena banyak sekali mobil kalau kotor tuh banyak problem biasanya, karena entah jadi berkarat lah, atau jadi korosi atau macam-macam, dan banyak hal. Jadi simpen di tempat yang bagus, rawat mesin secara berkala, sama cek mobil secara berkala. Nah itu kira-kira aja, terserah kita bagaimana. Tapi menurut saya itu pengecekan itu paling penting dan harus tetap bersih. Gimana Sobat 7? Udah paham kan tentang dunia mobil klasik? Pokoknya Sobat 7 makin klasik, makin asik. Bye!